Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Marilah kita memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita datang menyembah Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan selalu ada untuk kita, dan kita tidak akan takut dimanapun kita berada. Kita menyanyikan kunyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
Benar ya Tuhan, begitu ajaib Tuhan, begitu perkasa Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada hari ini Tuhan kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, kami tahu Tuhan Engkau selalu menyertai kami, akan menolong kami dalam setiap hidup kami, dalam setiap persoalan perjuangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, ibadah kami dari awal hingga berakhir ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, dan setiap orang yang melihat dan menyaksikan Tuhan betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 2 Tawarik pasal 16 hingga dari ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari pembendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baasa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kalhaion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baasa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Keba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat penghentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikian pembacaan kitab suci kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita menyanyikan pujian dalam kemenangan iman nomor 265, Kasih Tuhan Allah.
Dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta gunung menimpanya. Sungguh kasihnya sungguh tak terduga, anugerah-Mu yang tebuskan tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Ayat 3. Kendati dakwah selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalah, dan tiap orang penulis. Lalu mau tulis kasih-Mu, laut dawat akan kering, langit pun tak akan muak, timur terus ke barat. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kasih-Nya tak terduga, kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih di dalam anugerah Tuhan kami ada. Hari ini kami boleh berada di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam anugerah Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami akan membaca kitab suci dan merenungkan. Tolong kami, biarlah setiap kebenaran yang kami baca, kami renungkan, boleh kami mengerti. Dan terlebih dari itu, kami boleh lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup. Amin. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini tidak terasa sudah di minggu terakhir di tahun 2020 ya, tanggal 27 Desember. Dan minggu depan kita akan memasuki tahun yang baru ya, tahun 2021. Banyak hal yang boleh kita lewati di tahun 2020 yang ketika di awal 2020 kita bingung apa yang akan kita capai, apa yang ingin kita raih, apa yang kita akan hadapi di tahun 2020 kita nggak tahu. Tetapi yang terjadi adalah saat ini kita akan mengakhirinya apapun yang sudah kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan. Baik, tema kita hari ini adalah Allah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan ya. Dari pembacaan kita 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-14.
Ini menceritakan peperangan, ya. Oke, Adek biar aja nanti Papa yang bantu ya. Oke, ya. Ini ada operator baru ya. Minggu-minggu kemarin Fier yang operator ya. Sekarang gantian. Farli dia pingin juga jadi gantian ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah Allah sumber kekuatan. Jelas sekali di dalam kisah yang kita baca, di mana ada seorang raja Yehuda yang bernama Asa, yang mengalami kondisi peperangan. Yang pertama, ketika dia berperang, dia mengandalkan Tuhan. Dengan menghadapi musuh yang besar, dia bisa menang. Tetapi yang kedua, ketika dia menghadapi musuh yang lebih lemah dari lawan yang pertama, dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan manusia. Mengakibatkan apa? Dia mengalami kekalahan. Bahkan firman Tuhan berkata, peperangan tidak akan berlalu pada masa pemerintahannya. Bapak Saudara, disinilah kita lihat, ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita, maka peperangan, tantangan apapun yang kita hadapi, maka Tuhanlah yang akan menjadi pemenang. Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan. Jadi Bapak Saudara, kemenangan yang bisa kita raih itu tidak ditentukan oleh lemah atau kuatnya lawan kita. Kemenangan yang bisa kita raih dalam kehidupan kita itu tidak terletak berat atau ringannya beban kita. Ketika beban kita berat, kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kemenangan dalam beban tersebut. Tapi sebaliknya, walaupun beban kita ringan, bahkan mungkin sangat sepele, tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan mengalami kekalahan. Contoh yang nyata sudah ada di dalam pembacaan kita hari ini. Nah, pertanyaannya, mengapa ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita bisa mengalami kemenangan walaupun kita mengalami musuh yang sangat kuat, sangat berat? Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi pertanyaannya, dari dulu sampai sekarang, ada enggak orang yang pernah lihat Tuhan? Farli pernah lihat Tuhan? Kakak pernah lihat Tuhan? Enggak ya? Ibu Elis pernah lihat Tuhan? Enggak ya? Tapi Tuhan itu ada enggak? Ada. Ya. Tuhan itu ada dan Dia ada di mana-mana. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 yang kita baca hari ini, Dia berkata apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Saudara, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya firman Tuhan itu tidak berubah. Bahkan kitab suci menuliskan tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang akan kembali ketika itu belum dikerjakan. Ketika itu belum terjadi, pasti terjadi, percaya atau tidak, kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi. Sungguh ironis ketika kita membaca namun kita tidak percaya akan firman Tuhan, sehingga ketika itu terjadi kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Tetapi ketika kita percayakan kebenaran firman Tuhan yang pasti terjadi, maka kita akan mendapatkan hal yang luar biasa di dalam semuanya. Makanya Bapak Saudara, lihat baik-baik dan ingat kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 9 sekali lagi, bahwa mata Tuhan itu menjelajah. Artinya apa? Mencari di seluruh bumi. Untuk apa? Tuhan menjelajah, Tuhan mencari untuk melimpahkan, untuk memberikan secara berlimpah-limpah, secara banyak. Nah, itu berlimpah kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Saudara, hari-hari ini sejak bulan Maret kemarin kita Indonesia dan awal tahun 2020 dunia mengalami pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita nggak tahu kapan berlalu, ya.
Kita nggak tahu kapan itu berlalu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung, dan juga kebanyakan orang ketika ditanya apa bahan doanya, yang paling utama adalah supaya COVID-19 segera berlalu. Betul ya? Setuju Bu Elis ya? Setuju? Tapi saya bertanya, kalau COVID-19 itu enggak segera berlalu, gimana? Ayo. Kalau dia tetap ada sampai sekarang dan sampai 2021, bahkan sampai mungkin 2022, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Ingatlah, mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi, menjelajah di antara kita yang ada di Pekanbaru, yang ada di luar negeri, dimanapun Tuhan sedang menjelajah. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak saudara, ketika Tuhan melimpahkan kekuatan kepada kita, ketika kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan disanggupkan untuk berdiri teguh di tengah tekanan berat yang kita alami. Saya percaya semua kita itu memiliki beban pergumulan. Berat ringan tergantung dengan kita, seperti apa kita mengukurnya. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita menjaga dengan bangsa. Maka teringat Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ceritanya gini, ada dua orang membangun di atas dasar yang berbeda. Yang satu membangun di atas dasar batu yang kokoh. Yang satu membangun bangunan di atas dasar pasir. Semuanya berdiri, bagus semuanya. Tetapi hal yang sama terjadi kepada bangunan ini, yaitu angin ribut datang, hujan turun dengan lebat, mengakibatkan bangunan yang dibangun di atas dasar pasir itu roboh dan kerusakannya berat. Sedangkan bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat, dia tetap berdiri. Ingat, masalahnya sama. Angin ribut, hujan lebat, tetapi akibatnya berbeda. Kenapa? Karena dasarnya berbeda, menentukan kualitas bangunan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan, itu akan menjadi fondasi yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan ketika terjadi badai dalam kehidupan kita. Kita akan melihat firman Tuhan ini digenapi, bahwa kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga memampukan kita untuk menanggung tantangan yang ada. Sehingga saya percaya walaupun COVID tetap ada, kita akan terus dimampukan untuk berjalan. Tapi kita berdoa, dan saya berdoa supaya COVID segera berlalu. Ya. Bapak saudara, manusia sering berubah. Bahkan di ayat 7 firman Tuhan berkata manusia itu berlaku bodoh. Raja Asa pertama dia mengandalkan Tuhan ketika dia melawan bangsa Filistin, Libya, bangsa Libya yang datang menyerang dengan pasukan yang lebih besar. Tapi yang terjadi setelah dia berhadapan dengan bangsa yang lebih lemah, dia malah mengandalkan raja yang lain, mengandalkan manusia. Coba lihat saudara, keberadaan manusia. Ini yang terjadi. Kita memang sering berubah Bapak saudara, tapi Allah tidak pernah berubah. Nah pertanyaannya, mengapa Raja Asa yang ketika menghadapi bangsa yang kuat, dia mengandalkan Tuhan dan mengalami kemenangan. Setelah itu dia menghadapi bangsa yang lemah, lebih lemah daripada bangsa yang dia kalahkan, kemudian dia tidak mengandalkan Tuhan lagi.
Kemungkinan yang pertama yang saya renungkan adalah dia terbuai dengan apa? Kemenangannya. Dia merasa ketika lawan bangsa besar dia bisa menang. Haleluya. Saya ingat dulu ketika awal-awal Covid ini ya, kalau bersin gini orang pada lari semua ya. Langsung pada takut semua ya. Dulu kan gitu ya. Ada iklannya itu, orang belanja bersin, langsung dia lari semua, pemiliknya kiosnya lari ya. Oke, saya bersyukur ya kita nggak lari di tempat ini ya. Oke. Manusia sering berubah. Hati-hati Bapak Saudara. Ketika kita mengalami kemakmuran, ingat bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan, jangan lupa Tuhan juga. Maka saya ingat dengan Mazmur Asaf, dia berkata begini, jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan, tapi berilah kepadaku bagian yang memang menjadi bagianku. Supaya apa? Kalau dia kaya, dia tidak mencela Tuhan, dia tidak melupakan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Karena banyak orang ketika kaya itu bisa lupa Tuhan. Tapi dia bilang juga jangan berikan aku kemiskinan. Supaya apa? Karena kalau aku miskin aku bisa mencuri. Dan ketika aku mencuri orang bisa mencela Tuhan. Mana Tuhanmu? Masa ada Tuhan baru dia jadi miskin menderita seperti itu? Maka Asaf bilang, berilah aku bagian yang memang menjadi milikku. Artinya apa saudara? Ada bagian yang memang Tuhan berikan kepada kita yang kita bisa nikmati dengan ucapan syukur. Ya. Banyak orang ketika dia nikmat, dia lupa Tuhan. Tapi ada juga orang ketika dia menderita, dia lupa Tuhan. Ingat, jadikanlah Tuhan sumber kehidupan. Manusia berlaku bebal dengan tidak mau bertobat, sakit hati, marah, bahkan menganiaya orang lain ketika mendengar teguran dan nasihat firman Tuhan. Ini hati-hati. Asa ketika dia oleh kemurahan Tuhan mendapatkan teguran dari Nabi, dia bukannya senang, tapi dia marah dengan Nabi yang datang mengingatkan dia, hei engkau harus bertobat karena engkau telah melupakan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tangkap Nabi itu dan dia penjarakan. Dan bahkan bukan cuma Nabi itu saja, tapi rakyat yang lain juga yang tidak senang dengan dia ditangkap dan dia penjarakan. Itu sangat-sangat berbahaya sekali saudara. Walaupun ingat sekali lagi, memang teguran ketika diberikan itu tidak enak, namanya teguran. Karena itu akan berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Itu enggak enak. Karena sesuatu yang kita rasa enak, yang kita rasa baik sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, kita terus lakukan. Tetapi ketika firman Tuhan dinyatakan, itu tidak mengenakan kita. Tapi percayalah, walaupun itu tidak mengenakan, ketika itu dinyatakan sudah dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan mendatangkan kebahagiaan berlipat kali ganda dari apa yang kita anggap sebagai sebuah kebaikan, dari apa yang kita lakukan selama ini. Jadi mari, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, bertobatlah, berbaliklah ke jalan yang benar. Yeremia, ini sangat indah sekali ayat ini. Ya. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, firman Tuhan berkata apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dia digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Sunyi, sepi, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, di ayat yang ke-7 diberkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang menaruh segala keinginan di masa depan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, diberkati orang tersebut.
Dan dia digambarkan di ayat yang ke-8 dalam Yeremia 17. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak saudara, kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar penghiburan semata kepada kita, tidak. Saya percaya kita akan mengalaminya, ya. Walaupun sampai sekarang orang berkata, firman Tuhan ini dari dulu seperti ini tidak berubah. Saya sampai sekarang tetap hidup takut akan Tuhan. Tetapi sampai sekarang keinginan-keinginan saya belum terkabulkan. Di mana Tuhan itu yang berjanji kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu menghasilkan buah. Tapi sampai sekarang, jalan aja masih kepanasan, gitu. Di mana Tuhan melebihi apa yang kita inginkan? Kalau sampai sekarang kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam takut akan Tuhan, kemungkinan besar pertama itu belum waktunya. Tuhan minta untuk terus bersabar, terus andalkan Tuhan. Atau yang kedua, itu memang bukan bagian kita. Jangan pernah memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri untuk bagian yang memang bukan untuk kita, maka percayalah, itu akan menjadi celaka untuk kita. Tapi kalau apa yang kita kehendaki di dalam anugerah Tuhan akan menjadi bagian kita, yang Tuhan inginkan kalau saat ini kita belum nikmati adalah tetap bersabar dan bersabar. Akhirnya Bapak Saudara, Allah senantiasa mencari orang-orang yang mau menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan. Amin. Allah adalah Allah yang penuh anugerah. Sampai hari ini, dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh dunia, Allah tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang dimana Tuhan mau melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita ketika kita mengakhiri tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau mungkin hari-hari kemarin kita terlalu mengandalkan kekuatan keinginan kita, bahkan mungkin mengandalkan orang lain. Ada kesempatan firman Tuhan boleh mengingatkan kita ke depan, di dalam segala pengharapan kita, mari kita andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Maka kita akan melihat jalan-jalan Tuhan, kita akan melihat kekuatan kuasa dari Tuhan, itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam anugerah kekuatan Tuhan, boleh membaca kitab suci dan merenungkannya Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa pengandalan sesungguhnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Tuhan minta ampun kalau hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin, atau bahkan mungkin selama tahun 2020 ini terlalu banyak kami mengandalkan pikiran kami sendiri, kekuatan kami sendiri, ataupun koneksi dengan orang lain, mengandalkan manusia. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan saja kami akan diberikan kekuatan yang sesungguhnya untuk berjalan di jalan yang akan kami hadapi, berat ringan apapun. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kemampuan, sukacita, hasil yang baik di dalam perjalanan yang kami tempuh. Terima kasih. Berkati anggota jemaat yang boleh bersama dengan kami, beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Segala pergumulan, tantangan, harapan-harapan ke depan, Tuhan berkati. Usaha-usaha yang dilakukan yang akan dikembangkan, Tuhan berkati. Dipercaya ketika Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berkati juga anggota jemaat yang tidak bersama dengan kami, yang berada di luar kota. Tuhan juga melindungi mereka. Biarlah ketika mereka berkumpul bersama dengan keluarga, mereka boleh menikmati sukacita di dalam anugerah Tuhan. Berkati seluruh keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini diberikan kesatuan, kesehatian di dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk terus mengandalkan Tuhan saja. Sehingga apapun tantangan yang dihadapi, keluarga bersehati, bersatu untuk terus menjalani kehidupannya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah apa yang dipercayakan kepada mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Aparat keamanan, TNI, Polri, berkati mereka. Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, dilindungi di dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan untuk semuanya. Ini kami berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan berdoa terkhusus untuk kegiatan-kegiatan, aktivitas sepanjang akhir tahun ini. Mengakhiri tahun ini Tuhan memberkati. Beri kami kemampuan, harapan-harapan baru untuk terus melangkah bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Saudara, pengumuman untuk kita tanggal 31 hari Jumat ya, 31 ya. 31 akhir tahun ya. Satu ya, oke. Ya. Kita akan ibadah tanggal 1 ya. Ya, tanggal 1 betul ya, hari Jumat ya. Oke. Jumat ya, tanggal 1 hari Jumat kita akan ibadah tahun baru ya. Kita akan ibadah tahun baru. Nanti setelah itu hari Minggu kita akan ibadah juga ya. Oke. Tanggal hari Jumat kita akan ibadah jam pagi ya. Oke, kita ibadah setengah 10 ya. Setengah 10 pagi sampai setengah 11 ya. Untuk hari Jumat setengah 10. Oke, mungkin ini pengumuman untuk kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh mengikuti melalui Facebook yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk kita berdiri. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam anugerah Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan sudah tuntun kami di dalam ibadah kami. Hari perhentian, hari Minggu kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang sedang menjadi beban pergumulan hidup kami masing-masing, Tuhan mampukan kami. Supaya kami di dalam anugerah Kristus Yesus Tuhan dimampukan untuk terus melangkah dan meraih harapan-harapan kami di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Lindungilah kami ya Tuhan, sehingga kami berhasil di dalam perjalanan yang kami tempuh, di dalam aktivitas yang kami lakukan. Tolong kami supaya kami dijauhkan dari melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, dan kami diberanikan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.